dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar. Saya persilahkan Bapak Ibu kita pakai berdiri. Bisa siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Amin Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kata-kata Engkau besar. Amin Tuhan. Inilah pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti
Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang besar dan tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami percaya kasih kuasa-Mu lah yang terbesar dan tiada bandingannya. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, segenap umat-Mu di tempat ini dengan penuh kerinduan. Untuk kami boleh merasakan kebesaran-Mu lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang terindah bagi setiap kami boleh ada di tempat ini. Mari Tuhan, kami mau dilawat, dipulihkan, dijamah oleh Tuhan. Oleh setiap kuasa puji-pujian sebentar kami akan naikkan bersama-sama. Demikian juga dengan kuasa firman-Mu yang akan mendidik, membentuk setiap hidup kami. Sehingga kami benar-benar menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Mari Bapa, Engkau mengurapi setiap kami yang hadir, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas. Tuhan jamah, Tuhan pakai, Tuhan urapi secara luar biasa. Pengurapan datangnya dari Tuhan itu nyata. Mengurapi setiap jemaat Tuhan yang hadir. Sehingga setiap mereka yang hadir saat ini benar-benar merindukan Tuhan, menghadirkan Tuhan di tempat ini. Sesuatu boleh terjadi, sesuatu yang ajaib boleh terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ruangan di mana kami ada kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya dalam penguasaan Tuhan. Dalam kuasa yang bukan dari Tuhan kami bersatu hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami halau usir keluar dari tempat ini. Hanya kuasa Tuhan yang ada menyertai kami, menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, menguasai segenap hidup kami. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan luar biasa hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan, kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tetap berdiri ya pagi hari ini kita masuk dalam ruang Tuhan. Hari ini hari yang berbahagia, kita boleh berketemu dengan saudara seiman. Amin.
Amin Bapak Ibu. Kita bersaudara, kita sahabat di dalam Tuhan. Amin. Kita bersyukur kita punya Allah yang telah bangkit, membuat kita jadi umat yang pemenang. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang kita. Haleluya. Dengan kebenaran dalam segala perkara.
Ibu kita lebih dari pemenang. Amin ya, karena kita punya sobat yang setia ya. Yesus namanya, haleluya. Mempersiapkan diri. Nama Yesus yang menghibur hati. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus.
Haleluya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kurun Bethlehem pagi hari ini mengingatkan satu hal yang luar biasa. Dia mempertanyakan, sudahkah nama kita ditulis dalam kitab kehidupan? Saya yakin dan percaya semua yang hadir pagi hari ini namanya sudah ditulis di dalam kitab kehidupan. Karena korban Yesus di atas kayu salib. Kita perlu kasihnya Tuhan. Kita nggak mampu jalan sendiri. Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini pujian ini menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa setiap kami pagi hari ini memerlukan Engkau Tuhan.
Tuhan, ubah kami pagi hari ini. Kami gak sanggup jalan sendiri Tuhan. Kami gak sanggup jalan sendiri Tuhan. Katakan kami perlukan Tuhan, kami perlukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sentuh kami pagi hari ini. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan hambanya. Perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kami mengakui setiap keberadaan kami Tuhan, bahwa kami sungguh tidak mampu berjalan sendiri dengan kekuatan kami sendiri. Kami memerlukan Tuhan, memerlukan kasih Tuhan, memerlukan keajaiban Tuhan dalam setiap detik kehidupan kami. Bahkan apa yang kami miliki hari-hari ini Tuhan, kami tahu bahwa semuanya bukan karena kekuatan kami sendiri, semua kemurahan Tuhan. Terus tuntun kami, bawa kami untuk menikmati setiap kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh tidak mampu tanpa Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendirian tanpa kuasa Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menuntun kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi sebuah pengharapan bagi kami, bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang akan mendengar firman-Mu pagi hari ini. Siapkan hati pikiran kami, biar semuanya boleh dibentuk, dididik oleh Tuhan. Dan kami menjadi pribadi yang semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, haleluya. Mungkin dengan kerendahan saya minta tolong, mungkin ada itu motor yang di depan itu spionnya sangat silau sekali. Saya nggak bisa melek saudara ya. Mantul gitu ya, langsung blereng saudara. Ini terima kasih. Iya, terima kasih Pak Joko. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap semangat hari ini. Puana Sepol ya Bapak Ibu Saudara ya, beberapa hari ini. Banyak, kalau orang aktivitas di luar itu harus benar-benar banyak minum air putih ya. Bikin lemes. Biasanya kalau sudah lemes, orang kalau sudah capek itu pasti akan sering terpicu emosinya. Betul enggak? Ya. Kalau sudah capek gitu ya, terus lemes, akhirnya kadang apa yang dilihatnya itu kayak jadi serba salah gitu. Mungkin kadang itu enggak terlalu mengganggu, tapi karena di dalam tubuhnya sudah ada rasa capek dan itu tadi ya lemes gitu ya, yang dilihat itu kayak semuanya salah gitu. Jadi nyulut emosi, kadang denger orang ngomong apa aja itu kayak, padahal itu baik gitu mungkin ya, satu perkataan yang mungkin biasa saja gitu.
Tapi karena capek tadi tuh kayak kedengarnya, marah ya. Kedengarnya loh, kok gini ya kata-katanya. Nah, jadi banyak-banyak minum air putih ya. Biar kita nggak gagal fokus. Ya, hari-hari ini cuaca di luar panas, tapi biarlah hati kita tetap adem ayem. Puji Tuhan. Amin. Tetap adem ayem karena kita punya Tuhan. Jadi walaupun mungkin secara teori akan banyak memicu hal di dalam tubuh kita, tapi biarlah secara rohani kita tetap tinggal tenang di dalam Tuhan, menyikapi segala sesuatu tetap tinggal tenang. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa hidup berdampak. Tentu saja berdampak yang baik, bukan berdampak yang buruk. Karena kalau kita ngomongin dampak itu bisa dua hal, bisa jadi sesuatu yang lebih buruk atau sesuatu yang menjadi lebih baik lagi. Tentu saja setiap kita menginginkan bahwa kehidupan kita menjadi baik, ya, melakukan sesuatu yang mempengaruhi kebaikan orang lain, begitu. Hari ini judul firman Tuhan agak serem gitu ya, tapi Anda nggak tahu ini kebiasaan menulis, jadi nggak suka ngasih judul khotbah itu kadang yang serem-serem gitu ya. Jadi judulnya adalah Stop Menjadi Agen Kejahatan. Waduh, kok gitu banget judulnya ya, Stop Menjadi Agen Kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita saat kita mendengar agen kejahatan? Langsung kita mungkin teringat sebuah film-film superhero, di mana pasti ada tokoh jahat di dalamnya yang harus dibasmi, yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Agen kejahatan, sebutan itu mungkin ditunjukkan kepada orang-orang yang benar-benar melakukan tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang di luar batas kemanusiaan, sehingga disebut sebagai agen kejahatan. Ya, kalau kita mau lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, memang arti kejahatan itu adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Segala sesuatu yang sudah ada hukumnya, kalau itu dilanggar atau kehidupan kita bertentangan dengan itu, maka itu disebut dengan kejahatan. Di Indonesia kita kenal mungkin yang sering kita dengar adalah hukum perdata, hukum pidana. Kalau orang-orang yang melakukan kriminal, dia masuknya ke hukum pidana. Nah, jadi apa itu? Membunuh, merampok, apalagi memperkosa, apalagi itu adalah tindakan pidana. Macam-macam yang kelihatan yang katanya jahat banget, sadis banget gitu. Baru-baru ini kita dengar yang lihat berita mungkin yang baru terjadi di Tembalang, Semarang. Saudara dengar kisahnya? Bagaimana orang, itu enggak tahu ya saudara, awalnya bagaimana bisa melakukan sesuatu yang jahat sekali begitu ya. Orang masih pingsan, masih hidup, masih ada nyawanya, dimutilasi, kemudian dicor. Dan saat ditanya sama polisi, saudara tahu apa jawabannya? Kenapa aku enggak langsung menyerahkan diri? Ya enak polisi nih kalau menyerahkan diri polisinya enggak kerja. Wah enggak sewot gimana saudara dengar kata-kata kayak gitu. Wajah orangnya memang kelihatannya mungkin bukan orang jahat gitu ya. Melihat jawabannya saat ditanya ya kok gitu banget gitu loh. Mungkin kita akan bilang wah psikopat nih. Saudara itu masuk dalam kejahatan jelas-jelas. Kejem banget, tidak manusiawi apa yang dikerjakan. Itu menurut definisi kejahatan di dalam dunia ini. Ya, kejahatan. Bagaimana kejahatan dalam mata Alkitab? Kejahatan di dalam Alkitab baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru sering disamakan dengan kata fasik, jahat atau kefasikan. Jadi kejahatan sama dengan kefasikan. Ini yang sering muncul di Alkitab. Baik di PL maupun di PB menggunakan kata fasik. Jauhilah kefasikan, jauhilah orang-orang fasik, begitu ya. Kefasikan itu adalah buah atau hasil atau produk dari hati yang telah rusak. Jadi apakah itu kefasikan menurut Alkitab? Kefasikan adalah membenci semua kebenaran. Kebenaran yang berasal dari Allah. Membenci semua hukum-hukum Allah. Semua yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah berarti itu masuk di dalam kefasikan.
Jadi kalau tindakan dunia yang dimaksud dalam kejahatan itu seperti membunuh dan segala macam teman-temannya, tapi secara Alkitab, fasik itu bahkan mungkin yang tidak terlihat, tapi itu bertentangan dengan perintah Tuhan, itu kita disebut sebagai orang jahat. Makanya firman Tuhan hari ini judulnya Stop Menjadi Agen Kejahatan. Mungkin itu bukan suatu hal yang jahat di mata hukum dunia. Bahkan itu bukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis atau norma-norma yang ada di masyarakat kita. Tapi kalau itu selama itu sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu sebenarnya masuk dalam tindakan kejahatan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara harus berwaspada dalam hal ini, sebab di mana posisi kita sekarang, apakah kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, ketika kita masih bergumul di dalam tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam dunia ini mungkin sakit hati itu kan gak terlihat ya. Sakit hati itu bukan kejahatan di mata dunia. Benar gak? Ada gak hukum perdata yang mengatur orang sakit hati dihukum selama 3 tahun kurung penjara gitu? Gak pernah dengar ya saudara ya, gak ada hukumnya itu. Tetapi di dalam firman Tuhan, sakit hati itu adalah produk dari hasil hati yang rusak. Sebab itu dinamakan dengan kejahatan di mata Tuhan. Di mata manusia mungkin itu suatu hal yang lumrah, yang biasa. Aku masih manusia kok, masih bisa tersakiti. Siapa sih dia gak pernah sakit hati, tolong angkat tangan paling tinggi. Kukur-kukur langsung gak jadi. Semuanya pernah sakit hati, saya pun juga pernah. Ya, saya ini tipe orang kayak gini saudara. Jujur ini kelemahan saya ya. Satu orang dalam sakit dalam hati yang sama 1 kali gitu, oke, nggak apa-apa. 2 kali, enggak apa-apa, mungkin dia hilaf gitu saudara ya. 3 kali dalam hati saya, ntar tunggu tak tandain loh, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, tanpa tidak sadar saat kita memupuk itu dalam kehidupan kita, secara Alkitab, secara firman Tuhan ya, ternyata kita sudah menjadi memenuhi standar agen kejahatan. Waduh, agen kejahatan. Nah, saudara, memang itulah standar firman Tuhan begitu tinggi ya dalam kehidupan kita, yang dituntutkan kepada setiap kita orang-orang percaya. Makanya memang tidak mudah, dan agen kebenaran pun itu sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan agen kejahatan. Karena apa? Berbuat jahat itu lebih gampang, bahkan tidak perlu diajarkan, sudah kayaknya mendarah daging. Ada bibit-bibit yang kalau tinggal dipoles sedikit, udah jadi itu saudara. Beda kalau orang belajar nyanyi, maaf kata mau dia belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke guru vokal yang paling bagus sekalipun, kalau dia nggak memang punya bakat nyanyi, ya enggak bisa. Tapi orang jahat saudara, dari awal itu anak kecil itu loh saudara. Saudara tahu ya, katanya orang dilahirkan itu putih seperti kertas. Tapi kita tahu, kadang anak tanpa diajarin pun bisa bohong enggak? Karena dia cuma mendengar, cuma bisa ngelihat. Karena dia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Seorang anak mungkin usia 3 tahun yang baru senang-senangnya lari-larian gitu ya, jalan-jalan, tiba-tiba nabrak meja dan di meja terdapat vas bunga dan kemudian vas bunganya jatuh pecah, pior. Apa yang timbul rasa yang pertama dalam diri anak itu? Rasa takut. Waduh, dimarahi mamahku. Itu harganya mahal. Mungkin anak kecil tidak tahu, nggak ngerti ya. Tapi yang pasti gimana? Aku dimarahi nih, aku memecahkan barang, merusak barang. Ada rasa takut, kemudian dia berpikir, aku nggak boleh bilang supaya aku nggak dimarahi. Anak umur 3 tahun sudah bisa berpikir seperti itu saudara. Kebetulan saya dulu pernah mengajar PAUD. Di PAUD itu ada dibagi dari usia 3 sampai 5 tahun juga. Dan saya mengamati bagaimana keadaan mereka. Jadi satu kali kami membiarkan mereka untuk bermain di ruang bermain. Dan di situ kami biarkan mereka bermain balok. Balok itu jumlahnya kan banyak gitu ya. Satu kotak lebih gitu. Dan peraturan permainan pada waktu itu begini. Teman-teman, baloknya semuanya boleh dibuat mainan ya.
Tapi ingat, tidak boleh rebutan, harus bergantian. Kalau masih dipakai temennya, tunggu. Bilang dulu kalau temennya kasih, kasihkan. Kalau temennya enggak kasih, jangan direbut, jangan diambil, ngantri. Itu peraturannya. Habis itu kami keluar. Kami biarkan mereka tuh anak-anak main sendiri gitu di dalam ruangan itu main balok. Apa yang terjadi? Semenit, 2 menit aman saudara ya. Menit ketiga kami sudah dengar reong, ada yang sudah nangis. Kenapa? Ada yang sudah nangis, ada yang cuman diam, gak ada yang ngomong. Kenapa? Kok tadi misnya dengar di luar rame sekali? Terus kami keluar lagi saudara, nginceng di jendela kami gitu ya. Rame lagi nambah nangis. Ternyata saudara, karena baloknya itu ada 2 macam gitu ya. Ada balok yang benar-benar dari kayu, balok asli. Ada satu baloknya itu yang imitasi dari plastik kayak gitu ya. Itu jumlahnya nggak seberapa. Dan nggak tahu gimana caranya anak-anak kecil yang tenaganya cuma segitu kok bisa mecahin gitu loh saudara. Iya kan? Dan akhirnya yang satu temennya gara-gara kamu. Yang tertuduh ngerasa padahal dibuat mainan bareng-bareng. Kejadiannya juga nggak ada yang tahu siapa yang merusak gitu ya. Tapi yang tertuduh langsung takut. Tak bilangin miss. Namanya anak-anak saudara ya. Kami lihat di jendela. Ketawa kami lihatnya itu ya. Kami sering menguji anak-anak seperti itu. Setelah semuanya, hayo ini mainan ada yang rusak. Siapa yang mau ngaku yang merusakkannya? Diem, tapi matanya semua 7 bersatu anak. Tapi nggak mau ngomong. Setia kawan juga sebenarnya, cuma mengintimidasi temennya aja. Tapi nggak mau bilang ke misnya siapa anaknya yang mecahin gitu. Dalam hati kami ya ketawa, walaupun saya itu terkenal guru yang paling mukanya serem gitu ya. Pokoknya kalau udah Miss Nini, itu berarti semua anak tuh kayak gini. Panggil Miss Nini aja, kalau nggak ada yang mau ngaku, panggil Miss Nini aja gitu. Nah, dalam hati saya juga pengen ketawa gitu ya. Itu namanya anak-anak. Siapa sih yang ngajarin mereka berbohong? Apa kita di sekolah ngajarin kita untuk berbohong supaya untuk sebagai pertahanan? Nggak ada kan orang tua juga mengajarkan itu sama anak-anaknya dari kecil kan? Hena, supaya kamu jadi pemenang nantinya sampai dewasa, kamu bisa bertahan hidup dalam dunia yang jahat ini, kamu harus pandai berbohong juga ya nak. Ada yang ngajarin gitu ke anaknya saudara? Pasti tidak ada. Walaupun kadang orang tuanya sendiri nggak jujur, tapi dia selalu ngajarin anaknya apa? Jadi anak yang jujur ya, jadi anak yang baik ya, tidak boleh bohong. Itu yang selalu kita ajarkan. Tapi saudara, kenapa namanya kejahatan itu cepat banget diserap? Sampai anak yang kecil aja, itu udah ngerti caranya, tanpa kita ajari dengan betul-betul. Karena kejahatan itu lebih menyenangkan. Sesuatu yang disebut jahat, fasik di mata Tuhan itu sebenarnya lebih menyenangkan. Apapun alasannya, untuk pertahanan diri kita, untuk kenyamanan kita, bahkan ada yang melakukannya demi kebaikan katanya. Sesuatu yang jahat dilakukan untuk kebaikan katanya. Tapi tetap itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Hari ini mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Saya juga belajar dan saya mengajak kita semuanya untuk belajar bahwa segala sesuatu yang mungkin bagi dunia itu baik-baik saja, kita koreksi sama-sama sebuah tindakan kita sehari-hari yang kita lakukan berulang-ulang ini sudah benar apa belum. Jangan sampai hidup kita ini menjadi tanpa sadar kita menjadi orang-orang yang juga menyebarkan kejahatan kepada yang lain. Sebagai contoh tadi saya bilang sakit hati. Sakit hati ini seperti penyakit menular. Ya, kalau kemarin ada COVID, sakit hati pun itu sama ganasnya dengan COVID, saudara. Di mana yang sakit hati satu orang, nanti yang lain bisa ikut dari ceritanya. Itu ada ayatnya nanti saudara. Gimana itu lebih gampang berkembang, cepat sekali. Tapi kalau kebaikan saudara, satu orang bertobat, dia pengen berbuat baik, dan dia ngomongin itu ke satu orang lagi. Orang mesti mikir, sok banget ya. Pasti gitu.
Makanya berkembangnya sangat lama. Menjadi agen kebenaran itu banyak musuhnya, banyak tantangannya, dan sangat lama. Butuh perjuangan, butuh bayar waktu, bayar tenaga, dan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Tapi menjadi agen kejahatan, saudara kadang nggak perlu bayar apapun. Di dalam Tuhan, semua hal yang buruk yang dari produksi hati yang rusak itu, yang mungkin hanya masih berupa rasa dan pikiran, belum menjadi sebuah tindakan, itu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 23. Hari ini kita akan belajar dari Efesus ini satu pelan-pelan gitu ya, bukan satu demi satu. Kalau satu demi satu nanti lama. Pelan-pelan kita akan belajar dari Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan perkaranya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Kita bahas dari ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan, Paulus bilang, jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimanakah sikap hidup orang yang tidak mengenal Allah? Yaitu memiliki pikiran yang sia-sia. Dalam pikiran yang sia-sia itu, apa saja contohnya saudara? Pikiran yang sia-sia itu ya pikiran yang tidak ada faedahnya, tidak bermanfaat untuk dipikirkan, tidak mempengaruhi dirinya sendiri, apalagi orang lain. Dalam arti kata, pikiran yang tidak akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup, apalagi berdampak untuk orang lain. Itu adalah pikiran orang yang tidak mengenal Allah. Pertanyaannya adalah saat ini, bagaimana dengan kita orang-orang yang mengaku katanya mengenal Allah? Apakah kita sudah menaruh pikiran kita kepada pikiran-pikiran Kristus atau sebaliknya, pikiran kita penuh dengan kesia-siaan? Sebuah pertanyaan yang bisa kita jawab masing-masing dalam diri kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena untuk menjadi agen kebenaran dan berhenti menjadi agen kejahatan, langkah pertama adalah mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran Kristus, bukan pikiran yang sia-sia. Tidak mengisinya dengan rasa yang lain, pikiran-pikiran yang lain, pikiran geram, pikiran marah, pikiran sakit hati, dendam. Itu adalah semuanya pikiran-pikiran orang yang tidak mengenal Allah. Saudara mungkin berkata, aku sering gitu lakukan. Saya juga katakan, iya aku juga masih sering melakukannya. Berarti posisi saya belum disebut sebagai mengenal Allah. Satu kekecewaan kalau kita senantiasa punya refleksi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengingat kehidupan kita saat-saat ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Bagaimana respon kita dalam setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan, menunjukkan pengenalan kita akan Tuhan kita. Kalau selama ini tindakan kita adalah sesuatu tindakan yang tidak ada faedahnya, tidak menaruh pikiran kita kepada Kristus, berarti kita tidak mengenal Allah kita dengan baik. Simple ya saudara ya, simple tapi ini menjadi sebuah warning buat saya dan saudara, peringatan. Di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan,
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita menjadi agen kebenaran. Ketika kita sudah memakai pikiran-pikiran Kristus, maka apa yang kita produksi keluar, yang pertama adalah perkataan. Karena kalau perasaan hati itu orang gak ada yang tahu. Yang muncul pertama yang bisa dilihat oleh orang lain, yang bisa dirasakan adalah perkataan. Apakah kita ini adalah produk yang mengenal Allah atau tidak? Apakah kita ini adalah produk hati yang rusak atau hati yang benar? Itu adalah dari perkataan. Apakah perkataan kita selama ini menjadi perkataan yang membangun orang lain? Apakah perkataan yang kita ucapkan itu selama ini membuat orang lain memperoleh kasih karunia saat mendengarnya atau sebaliknya? Di sini kita akan terlihat siapakah kita, agen kebenarankah atau agen kejahatan. Cara mengindikasikannya sangat simpel ya saudara. Loh berarti semua orang yang suka berkata sumpah serapah itu padahal orangnya baik loh. Cuma kata-katanya aja yang pedes, cuma kata-katanya yang kotor. Ya, bagi orang dunia mungkin kita akan bilang gitu, yang penting kan hatinya. Saya mau katakan, apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Kalau hatinya rusak, hatinya enggak benar, hatinya enggak penuh dengan pengenalan akan Allah, maka itulah yang muncul. Kita sering dengar kayak gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita mungkin ngomongin orang gitu ya, wong kaya itu sebenarnya apik loh. Hatinya tuh baik, kayak kaca, lemah lembut sebenarnya. Tupan ya iku mulute wae sing pedes. Kalau memang orang itu baik, orang itu hidup benar, maka apa yang dikeluarkan dari mulutnya juga adalah perkataan yang benar. Ini sebuah indikasi aja, menjadi indikator orang ini adalah orang yang benar hidupnya, menjadi agen kebaikan atau agen kejahatan. Ingat, agen kejahatan ini menular seperti penyakit. Banyak orang yang bisa menjadi pengikutnya. Kadang itu enggak perlu imin-imin yang besar, tapi orang pada ikut semua pada agen kejahatan ini saudara. Karena apa? Saya bilang tadi, menguntungkan. Dalam Roma 1 ayat 32, kita baca. Roma pasal 1 ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Kenapa agen kejahatan kok lebih banyak pengikutnya? Ya ini saudara, walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, kalau orang-orang itu mengerti hukum-hukum Allah, dia orang Kristen apa enggak saudara? Ataukah dia orang di luar Tuhan? Kalau dia adalah mengerti hukum-hukum Tuhan, logikanya dia adalah mungkin orang-orang Kristen, seperti saya dan saudara. Tapi walaupun demikian, katanya firman Tuhan, ngerti hukum, ngerti konsekuensinya, tetap saja masih berpaut dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Walaupun kadang nggak ikut kejahatan, tapi seolah-olah ikut membenarkan apa yang mereka lakukan. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Kadang kehidupan kita tuh nggak jauh beda dengan orang-orang dunia, loh, maaf kata. Saya pun juga pernah ngalami, dan saya minta ampun sama Tuhan. Mungkin kita nggak melakukan jadi agen kejahatan, tapi kita membenarkan, kayak harusnya kalau tahu itu kita kebenarannya nggak boleh, ya kita nggak dukung, kita nggak bela, ya udah kita jauhi. Tapi kita mikirnya gini, yang penting kan bukan saya yang melakukannya, cuma ya nggak apa-apa kalau dia yang melakukannya bener sih, nggak apa-apa. Sering kayak gitu ya saudara ya. Yang penting kan bukan saya yang melakukannya, tapi kita setuju, sependapat, seia sama apa yang dikerjakannya.
itu berarti kita sudah masuk di dalam gerombolan agen-agen kejahatan. Seharusnya apa yang kita lakukan? Kalau kita mengetahui hal yang tidak benar dilakukan oleh orang yang kita kenal, dan itu adalah sebuah jahat di mata Tuhan, apalagi sama-sama saudara seiman, ya kita jangan mengiyakan. Jangan seolah-olah kita membenarkan apa yang dia kerjakan, supaya apa? Sama-sama bertobat. Kalau kita sudah tahu dan kita seolah-olah membenarkan, kita semakin terjebak dan dianya juga enggak bertobat. Memang enggak mudah, saudara. Dalam perkara ini, saya mau katakan susah orang menjaga. Tapi ingat, hari ini kita di-warning oleh firman Tuhan. Stop menjadi agen kejahatan. Mari kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kembali ke Efesus 4 tadi ayat 17, yang panjang tadi saudara. Efesus 14 ayat 17, ya, ayat 18 dikatakan, dan pengertiannya yang gelap. Siapa bilang bahwa orang, dikatakan jangan kamu hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kadang kita berpikir orang yang tidak mengenal Allah itu adalah orang yang tidak berpengertian. Oh tidak, ayat 18 dikatakan orang yang tidak mengenal Allah pun juga orang yang berpengertian. Tapi pengertiannya adalah gelap, kata firman Tuhan, ayat 18 itu. Pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan, karena kedegilan hati mereka. Jadi orang yang tidak mengenal Allah itu sudah pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, enggak jelas pengertian itu yang dipakai apa. Konsep pikirannya itu konsep apa. Dasarnya itu hidup mereka itu apa, enggak jelas saudara. Yang hidup dalam kebodohan dan kedegilan. Kalau orang sudah disebut degil itu sebenarnya parah saudara. Degil itu wes paham sebenarnya, sudah paham, bukan enggak paham, tapi tidak mau melakukan, itu orang yang degil. Mau 1000 kali pun dikasih tahu, enggak akan dikerjakan, itulah orang degil. Itulah gambaran orang yang tidak menjauhi kejahatan. Orang yang tidak mengenal Allah. Saya berdoa untuk diri saya. Kadang saudara, saya mengerti kelemahan diri saya. Dan selalu berdoa. Jauhkan saya dari kedegilan. Proses saudara, terus berjuang. Enggak ada yang instan, enggak ada yang bisa langsung. Tapi kita terus harus berjuang. 19, perasaan mereka tumpul. Tidak ada kepekaan. Tidak ada kepekaan kepada suara firman Tuhan, suara Roh Kudus yang bekerja dalam hati. Mau dia dengar khotbah seberapa kali pun, perasaannya sudah tumpul. Enggak bisa dinasehati lagi, enggak bisa dididik lagi saudara, enggak bisa dibentuk lagi. Orang yang sudah jadi agen kejahatan tidak memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Sebentar lagi saudara, kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian kita akan adakan doa 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus. Benar ya? Saudara, kita minta senantiasa dipenuhi Roh Kudus setiap hari memang. Tidak pada hari tertentu 10 hari, nanti itu tidak. Setiap hari kita harus minta, itu memang harus. Tapi biarlah nanti dalam acara doa ini menjadi sebuah momen hidup kita. Kalau ada di antara kita mungkin yang selama ini kita merasakan sudah ada yang tumpul secara perasaan. Ada yang sering mungkin tidak bisa lagi dengar suara Tuhan. Hidupnya sudah semaunya sendiri. Ada yang mungkin sudah enggak bisa lagi nerima firman Tuhan. Kok aku terima Tuhan? Firman Tuhan itu baik loh yang disampaikan tadi. Tapi aku enggak bisa terima ya. Koreksi saudara. Mungkin perasaan kita sudah mulai tumpul. Kita perlu Roh Kudus untuk boleh menajamkan kembali supaya tidak menjadi tumpul. Amin. Datang saudara, sama-sama. Walaupun memang penuh dengan Roh Kudus setiap hari harus bangun sendiri manusia rohani kita. Keintiman kita itu setiap hari kita harus punya waktu sendiri untuk membangun itu. Tapi saya mengundang saudara, ini mungkin menjadi satu momen untuk kita boleh mempertajam diri bersama-sama. Peka terhadap suara Roh Kudus.
Jadi kalau orang yang sudah tumpul perasaannya, tidak peka terhadap suara Tuhan dan nasihat daripada Roh Kudus, mereka gampang sekali menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, kata ayat 19. Di dalam ayat 20, tapi kamu tidak demikian kan? Kamu kan mengenal Kristus kan? Nah, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan kebenarannya, ya dikatakan ayat 23, maka sebaiknya kamu harus diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kita tidak menjadi agen-agen kejahatan tetapi agen kebenaran. Zakaria 8 ayat 16. Banyak ayat ya, iya hari ini agak banyak ayat, mohon maaf ya. Zakaria 8 ayat 16, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Ini hal yang aplikatif aja saudara, yang mendasar. Saya katakan produk dari hati yang rusak tidak mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi hati yang benar akan selalu menghasilkan sesuatu yang benar. Yang saya nggak mau bilang yang contoh yang macam-macam. Dari perkataan aja dulu saudara ya. Pastikan bahwa perkataan kita itu adalah perkataan yang mendatangkan pintu-pintu kedamaian. Dimanapun kita berada, di keluargamu, di lingkungan kita berada, di tempat kita bekerja, pastikan perkataan kita itu membawa damai. Ada amin? Bukan perkataan-perkataan yang justru mendatangkan kegaduhan. Itu adalah tanda bahwa apa yang kita hasilkan dari dalam itu adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Perbedaan agen kejahatan dan agen kebaikan. Agen kejahatan itu sibuk mencari celah dari orang-orang yang melakukan kebenaran, karena dia membenci kebenaran. Jadi hidupnya orang, tandanya orang yang jadi agen kejahatan itu, hidupnya selalu disibukkan dengan apa saudara? Mencari kelemahan orang-orang yang hidup benar. Saya pernah dengar gini saudara, satu kali saya pernah dengar ada omongan kayak gini, ada orang, bocah kaya ayu loh, pinter, ini nang gerejone yo setia, pelayanan. Yo mek siji, apa yo uripe ngene apa nang jaba. Nang gereja wae kaya ngono, nang jaba ora roh ae. Kadang ya saudara ya, tanpa kita sadar, kita sering kayak apa ya? Mencari celah dalam kehidupan orang yang berusaha hidup benar. Saya mau katakan saudara, kalau orang ke gereja saja masih bisa dicari kelemahannya, saya mau katakan, gimana orang yang gak masuk gereja? Betul enggak? Jadi kalau ada orang yang mungkin sudah bergereja, pelayanan dan segala macamnya, dan kita masih melihat ada kecelah kehidupan yang gak benar, ya biarin. Dia sedang berproses saudara. Kalau dia nggak masuk gereja dan dia nggak tetap setia melayani, dia mau jadi apa? Salahnya gereja selama ini adalah kadang masih ada terselip agen-agen kejahatan yang seperti itu. Yang kadang membuat orang nggak semakin maju, saling mendukung satu dengan yang lain, tambah membuat orang mundur. Dalam artian, kamu ke gereja aja masih gitu loh. Kamu melayani aja masih kayak gitu loh. Lah gimana kalau gak masuk gereja? Biarin saudara. Gak ada orang yang baik yang masuk gereja itu. Saya mau katakan semuanya di gereja ini orang yang sakit. Betul? Yang terus berproses untuk menjadi sembuh di dalam Tuhan. Menjadi benar di dalam Tuhan. Jadi ini bedanya. Kalau agen kejahatan dia mencari celah dari orang yang melakukan kebenaran. Tetapi agen kebenaran mempersiapkan diri, apapun yang terjadi, untuk masuk di dalam kekekalan surga, berusaha selalu melakukan kebenaran, walaupun masih dalam jatuh bangun. Itu agen kebenaran. Jadi gak usah pusing orang mau ngomong apa. Yang penting saya mempersiapkan diri saya. Saya tahu tujuan hidup saya di mana, saya tetap melakukan hal yang benar, walaupun mungkin belum sempurna, masih jatuh bangun. Tidak apa-apa, berproses. Tapi harus sampai ke sana, harus sampai, jangan pedot di tengah jalan.
Jadi setiap orang tuh kalau ditanya pasti pengen masuk surga, pengen hidup kekal, tapi lupa cara mempersiapkan diri dengan baik. Pengen masuk surga, tapi masih jadi agen kejahatan. Ya, surga itu tempat akhir untuk selama-lamanya. Tidak ada batas karena surga itu kekal. Di mana kita akan menghabiskan banyak waktu di sana itu hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan seumur-umur hidup kita akan bersama dengan Tuhan. Di mana Tuhan itu adalah sumber kebenaran. Kalau kita nggak cinta kebenaran mulai dari sekarang, saya nggak yakin nanti saudara betah di surga. Gimana mau betah loh nanti hidup selama-lamanya dengan sumber kebenaran kok. Hidup selama-lamanya cuma memuliakan Tuhan, nyembah Tuhan, muji Tuhan, melakukan yang benar. Di sana kerjaannya cuma itu. Kalau saat ini kita nggak mempersiapkan diri, saya khawatir nanti nggak ada yang betah di surga. Minta pulang, oh bercanda saudara ya. Kalau hidupnya tuh kekal di sana, yuk persiapkan diri kita baik-baik mulai saat ini. Kalau kita mau menuju ke sana. Akhir zaman ini saudara jangan pikirkan yang lain. Pikirkan tujuan kita ini mau kemana. Kembali ke kewarganegaraan kita di surga. Jadi mulailah lagi menata hidup kita, hidup rohani kita, supaya menjadi agen-agen kebenaran. Jadi untuk masuk surga kita harus jadi agen kebenaran. Untuk berdampak kita harus menjadi agen perubahan. Misi kita dari Tuhan adalah menjadi agen cinta, kasih, dan menebarkan kebenaran. Bukan agen kebencian, apalagi kejahatan. Tugas kita adalah menghidupi kebenaran dan menunjukkannya kepada semua orang agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Agen kebenaran harusnya menawarkan kebaikan, memikirkan perkara-perkara yang benar dan menularkannya kepada semua orang. Agen-agen kebenaran harusnya membicarakan hal-hal yang baik dan menyalurkannya kepada semua orang. Dan melakukan tindakan-tindakan yang benar supaya orang lain melihat sehingga dia berdampak. Dunia yang kita tinggali saat ini, hari-hari ini keadaannya menyempurnakan kejahatan yang sudah ada di dunia. Kejahatan itu sudah ada sebelum kita lahir. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, dunia ini mulai ada namanya kejahatan. Tapi akhir-akhir ini saudara, adalah penyempurnaan kejahatan. Jadi kejahatan yang sudah ada itu semakin disempurnakan. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang terpikat dengan kejahatan. Yang sudah jahat menjadi semakin jahat. Dan yang belum hidup dalam kejahatan terus dicobai, terus diuji. Supaya ikut-ikutan masuk di dalam kejahatan. Ini menjadi peringatan buat saya dan saudara. Mungkin sekarang posisi kita masih ngincip-ngincip gitu ya, masih di dua kaki yang dipertumpu di dua tempat yang berbeda. Yuk cepat-cepat tarik kaki kita yang satu masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran, hidup benar. Agen kebenaran, katakan saudara. Jadi anak-anak Tuhan hari-hari dituntut untuk hidup semakin sempurna dengan standarnya Tuhan untuk bisa bertahan dan akhirnya menang. Jadi karena kejahatan dunia semakin disempurnakan hari-hari ini, maka kita pun juga harus menjadi semakin sempurna. Jangan dibalik, kejahatan semakin sempurna, tapi kitanya yang semakin loyo, kendor. Ya kita adalah mangsa yang sangat gampang untuk dijadikan agen kejahatan. Jadi kalau dunia semakin menyatakan kejahatannya dan menyempurnakannya hari-hari ini, maka kita wajib juga menjadi sempurna. Daniel 12 ayat 10. Suara saya semakin hilang ya, kayak habis konser 2 malam gitu. Sudah stereo. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara, orang fasik apa orang bijaksana? Pertanyaannya jawab dalam diri sendiri masing-masing. Dikatakan orang yang fasik akan banyak disucikan, dimurnikan, diuji, tapi tetap berlaku fasik. Tapi berbahagialah orang yang bijaksana yang memahaminya.
bahwa bagaimanapun dia diuji, dia tidak akan pernah menjadi orang yang fasik. Amin. Tidak akan pernah curi-curi, intip-intip, coba-coba dengan kefasikan. Tapi memang dasarnya orang fasik, saudara. Enggak perlu diuji dengan hal-hal yang luar biasa, sedikit aja, ketut mesti, saudara. Ini firman Tuhan yang bilang. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan, diuji, tapi orang fasik ya akan berlaku jadi fasik terus. Tapi orang yang bijaksana pasti bisa memahaminya, cepat-cepat keluar, bertobat, kata firman Tuhan. Ayat emas kita, Roma 12 ayat 21. Ini ayat yang sudah biasa kita dengar, gampang diucapin, gampang saudara, gampang banget. Tapi ngelakuinya belum tentu. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Tidak gampang, tidak mudah, benar memang. Tapi mari kita percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus kita mampu, saudara. Enggak ada yang sulit bersama dengan Tuhan. Yang menjadikan sulit itu karena kita enggak mau. Yang menjadikan kita enggak mampu itu karena kita enggak mau. Itu saja. Tidak ada yang sulit kalau kita mau hidup benar. Enggak ada kata terlambat, masih terbuka untuk kita boleh mengalami perubahan. Mari kita tutup firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah pujian lama. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Saudara, pujian ini pujian yang lama sekali. Ini salah satu pujian favoritnya pendeta saya, senior saya dulu di Dampit. Setiap jemaatnya selalu diarahkan, diingatkan untuk masa-masa akhir zaman yang jahat. Supaya orang-orang tidak terlena dengan kejahatan. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan saya berharap, saya rindu kita tidak lupa akan hal ini. Detik-detik di dalam hidupmu, waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Engkau, Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu, waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup, Yesus
Bapa, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini. Kembali kebenaran firman-Mu mengingatkan kami, Tuhan. Dalam kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia yang gelap ini. Kami perlu Engkau Roh Kudus, tolong kami. Pegang tangan kami, jamin kami Tuhan. Jangan ada satu yang tersesat Tuhan. Celikan mata rohani kami yang seringkali tertutup oleh hal-hal dunia. Yang menggiurkan kami, yang membuat kami meninggalkan Engkau. Melupakan pengorbanan kasih-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib. Tetapi firman-Mu pagi hari mengingatkan kami, mengajarkan kami. Supaya setiap kami berhidup menjadi agen-agen kebenaran, membawa kemuliaan nama-Mu Tuhan. Membawa banyak jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Boleh kami simpan dan kami merenung-renungkannya dalam hidup kami. Menjadi GPS dalam hidup kami dalam berjalan dalam dunia ini Tuhan. Sehingga kami tidak tersesat. Karena begitu banyak pengajaran pada hari-hari terakhir ini yang menyesatkan iman kami. Tetapi ingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan untuk jalan dan kasih anugerah-Mu. Untuk senantiasa ingat akan korban-Mu di atas kayu salib Tuhan. Atas kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, bahkan Engkau pulang ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kami. Pagi hari ini kami rindu Tuhan. Seberapa banyak kami yang mendengar firman-Mu pagi hari ini, jangan ada satu pun yang tertinggal Tuhan apabila Engkau datang yang kedua kali. Tetapi biar apabila Engkau datang, Engkau dapat di setiap kami Tuhan. Jadi hamba-Mu yang setia, hamba kebenaran-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini Tuhan. Tambahkan urapan dari tempat yang maha tinggi dan Engkau jamin sampai garis akhir. Berkati gembala di tempat ini, Ibu Pendeta Maria Magdalena pada usianya yang lanjut Tuhan. Engkau lihat Tuhan. Engkau beri kekuatan Tuhan yang baru terus topang dengan anugerah-Mu. Untuk menggembalakan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kau tolong wakil gembala di tempat ini, Pendeta Daniel Wijaya dan keluarga istrinya Tuhan. Engkau tolong, Engkau urapi Tuhan. Engkau beri kekuatan hikmat dari tempat tinggi, alirkan kasih dari tempat tinggi. Untuk dapat menggembalakan kami sidang jemaat-Mu di tempat ini. Untuk bahwa kami lebih mengerti kehendak-Mu Tuhan. Tuhan jamin kami pagi hari ini. Jamin kami pagi hari ini sehingga kami boleh berjalan dalam anugerah-Mu. Meski itu banyak tantangan dan rintangan yang sering kami hadapi. Yang seringkali membuat kami berhenti bahkan keluar meninggalkan Engkau Tuhan. Tetapi kami mohon Tuhan anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk terus Tuhan. Apapun yang sedang kami alami, apapun pergumulan yang sedang kami hadapi Tuhan pagi hari ini. Ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Berkati yang sudah melayani dan yang dilayani pagi hari ini. Dan semua kami Engkau jamin sampai garis akhir. Dan apabila Engkau datang yang kedua kami dapat menjadi hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada pengumuman? Ya. Ada pengumuman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama bahwa besok hari Kamis kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, besok hari Kamis ibadah jam 7 pagi, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Setelah itu mulai hari Jumatnya akan dilanjutkan dengan ibadah pencurahan Roh Kudus. Dari hari Jumat, Sabtu, terus minggunya tidak ada ibadah pencurahan Roh Kudus, ibadah biasa, ibadah raya biasa jam 7 pagi. Terus dilanjut lagi Senin sampai Sabtu. Ya, jadi hari Jumat, Sabtu, terus dilanjut Senin sampai Sabtu. Dan nanti minggu terakhirnya kita akan bersama-sama praise and worship di tempat ini ya. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi di minggu terakhir. Ya,
Itu pengumuman yang kami sampaikan, dan nanti Bapak Ibu Saudara ada buletin GPPS yang Bapak Ibu Saudara bisa bawa, bisa ambil, satu keluarga satu ya buletin untuk Bapak Ibu Saudara bisa baca. Ya demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kami ajak kembali Bapak Ibu berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Mengurapi hamba-hamba-Mu bisa melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan pakai lebih dan lagi Tuhan, biar semuanya untuk kemuliaan, untuk hormat akan Engkau Yesus. Juga kami semua dan jemaat-Mu sudah hadir pada pagi hari ini. Engkau yang mengetahui kehidupan kami, Engkau yang menjamah kehidupan kami ya Bapa. Bawa kami Tuhan untuk semakin hari semakin mengenal akan Engkau, menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen kebenaran-Mu Tuhan, sehingga hidup kami sesurut dengan kebenaran-Mu Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin disempurnakan, untuk kami mempersiapkan hidup kami menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali ya Tuhan, yang sungguh tidak lama lagi. Terima kasih ya Tuhan, berkati dalam setiap pergumulan hidup kami, dalam setiap studi kami, dalam setiap usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah kami mau menghadirkan Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga Engkau yang akan campur tangan, Engkau yang akan memimpin setiap langkah kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat dan merasakan bahwa pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Menjamah yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada dalam masalah beban berat, Tuhan ingin kelegaan dan sejahtera-Mu dalam hidup kami Tuhan, dan Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga pasal negara kami, berikan keamanan dan sejahtera atas bangsa kami ya Tuhan. Hikmat-Mu turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga mereka dimampukan melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan. Semuanya untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa kami ini ya Bapa. Kami tetap serahkan untuk pemilu tahun depan Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan semua yang sudah dilakukan mulai sekarang ini ya Tuhan, supaya boleh dilakukan dengan baik Tuhan. Tidak ada isu-isu yang jahat, tidak saling menjatuhkan Tuhan antara calon-calon presiden ini ya Tuhan, tetapi biarlah mereka boleh bersaing dengan sportif Tuhan, dan siapa yang akan Tuhan pakai, yang akan Tuhan tentukan untuk menjadi kepala pemerintahan di bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah kehendak rencana-Mu yang terbaik, yang terindah Tuhan terjadi atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kota Semarang, tetap melindungi menjaga kota kami ini ya Tuhan, jauhkan dari mara bahaya Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu, naungan-Mu senantiasa ada atas kota kami ya Tuhan. Berkati Bu Ita selaku wali kota Semarang ini Tuhan, boleh menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan, untuk kesejahteraan, untuk kemajuan kota Semarang ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap serahkan buat Papua Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas Papua Tuhan, sehingga tidak ada lagi pertikaian-pertikaian, semuanya boleh diambil jalan damai ya Tuhan, sehingga Papua tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI negara ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur atas semuanya ini Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai lindungi kami dalam perjalanan dengan selamat. Pertemukan kami besok Kamis, kami boleh bersama-sama datang untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kami boleh bersama-sama mengikuti doa selama 10 hari tempat ini Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami dipenuhi lebih lagi oleh Roh Kudus-Mu, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga hanya kebenaran Tuhan saja yang akan kami kerjakan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Mampukan kami Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami tidak mudah untuk terhanyut oleh arus dunia, arus kejahatan yang semakin hari semakin mengintimidasi kami Tuhan, yang semakin hari semakin menarik kami Tuhan dari kasih-Mu, menjauhkan kami Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berkarya atas hidup kami ya Bapa, umat-Mu di akhir zaman ini Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin setia, semakin taat, semakin sungguh-sungguh lagi untuk mencari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan sebelum kami pulang Tuhan, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami memberkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan yang kedua. Kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati. Buletinnya